Bentar. Jangan di-skip. Kita tahu nggak UMR itu ditentukannya itu dari mana? Kalau kalian masih berpikir UMR itu ditentukan oleh pemerintah pusat, nih sini. Ternyata UMR itu nggak ditentukan oleh pemerintahan pusat, tahu. Ternyata itu ditentukan oleh pemerintahan daerah kita sendiri. Jadi di daerah kita sendiri. Nah, UMR itu ada banyak proses dan juga banyak faktor sampai dia mendapatkan nominal sekian. Nah, salah satu prosesnya itu dimulai dari pengumpulan data-data, lalu kemudian rekomendasi oleh Dewan Pengupah, hingga penetapan oleh gubernur. Faktor-faktornya itu yang pertama adalah standar kehidupan layak. Jadi kehidupan layak per hari itu dihitung oleh mereka. Lalu kemudian kemampuan perusahaan. Nah, perusahaan ini bisa gaji K itu berapa sih sebenarnya? Jadi mereka ditanya, K bisa menggaji karyawan sebulan itu berapa dari pendapatanmu di Bali? Lalu kemudian yang terakhir itu baru pertumbuhan ekonomi. Jadi kalau K masih berpikir K bisa menghidupi satu keluarga K hanya dengan K saja yang bekerja, itu nggak mungkin. Karena makanya kenapa kemudian banyak nih nyamuk-nyamuk kita, saudara-saudara kita itu keluar ke kapal pesiar, itu lalu kemudian keluar negeri untuk bekerja. Itu untuk mendapatkan upah yang lebih besar. Itu untuk bisa menghidupi keluarganya dan juga pasangannya. Jadi sebenarnya UMR itu ditentukan itu untuk menghidupi satu orang. Untuk menghidupi satu orang, K aja. Bukan dengan keluargamu, apalagi pasanganmu. Gitu. Jadi makanya kenapa banyak nih orang-orang yang misalkan kalau sekarang generasi sandwich, lalu kemudian orang-orang yang bekerja sendiri untuk kebutuhan keluarganya, itu bekerja ke luar negeri, itu nggak heran. Karena mereka harus memenuhi kebutuhan banyak orang, bukan hanya diri mereka sendiri. Nah, hal-hal tersebut apakah bisa nih UMR ini tuh di-adjust kembali, apakah bisa nggak dibanding kembali? Bisa. Itu dengan keputusan sekian orang itu tadi. Nah, sebenarnya standar kehidupan layak ini harus diperbaharui. Contohnya, di Bali dengan tradisi, lalu kemudian dengan kebutuhan agamanya, lalu kemudian dengan kehidupan layaknya, itu harus di-adjust kembali. Jadi, hal ini itu banyak yang harus dipertimbangkan. Pemenuhan kehidupan layak itu dalam makanan aja kita bilang, apakah cukup hanya dengan tempe, tahu, sayur, dan juga karbohidrat, atau juga justru perlu daging, lalu kemudian perlu ayam, dan sebagainya. Sampai mereka dikatakan tercukupi nutrisinya. Tapi kalau nutrisi hanya sebatas tempe tahu yang ditentukan, itu tidak bagus.